Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini kita kembali masuk hadir dalam perkuliahan mata kuliah Fikih Munakahat 1 yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10. Nah, minggu lalu kita sudah membuat video ya, tugas membuat video, tugas 5, video presentasi. Dan hari ini perlu kita ulas sedikit saja ya dari beberapa video yang sudah kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Karena begini ya, mata kuliah hari ini kita sebenarnya masuk ke materi tentang larangan pernikahan. Dan kebetulan untuk tugasnya tidak ada, jadi kosong. Padahal masih ada waktu luas yang banyak, yang mungkin kalau cuma sekedar penyampaian materi itu terlalu banyak yang tidak terpakai, sehingga akhirnya saya jadikan kekosongan itu sebagai kesempatan saya untuk mengevaluasi nanti. Ada mungkin nanti beberapa video, misalnya 1-4 video yang akan saya tampilkan di kelas ini. Nah, itu akan kita evaluasi bersama-sama. Apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jadi seperti itu. Sebab kalau cuma materi gampang, materi kan cuma modul ya, penyampaian modul. Dan itu tidak banyak modulnya, hanya sekitar 26 slide ya. Ada 26 slide. Dan itu cepat kalau cuma penyampaian materi. Mungkin 15 menit selesai. Nah, kelebihannya 2 jam 15 menitnya itu masih banyak yang belum terpakai. Nah, selebihnya itu akan saya gunakan untuk evaluasi tugas 5 yang kemarin sudah saya berikan ya. Oke, baik. Berdasarkan kumpulan tugas kemarin, di sini saya lihat ada beberapa orang yang sudah mengumpulkan ya. Ada beberapa orang, coba saya cek. Ada beberapa orang yang sudah mengumpulkan. Kita lihat. Oke, saya share screen ya. Sebentar ya. Ini agak lambat. Oke, saya share. Ya, kelas HKIC. Ini dia. Ada berapa orang yang mengumpulkan? Kita lihat. Tugas berapa? Tugas 5 ya. Tugas 5. Nah, ini dia ya. Tugas 5 video presentasi. Nah, kita lihat. Ada 31 orang yang sudah mengumpulkan. 31 orang. Tetapi ada juga yang belum mengumpulkan. Nih, lihat nih. Siapa dia?
Nah, kita lihat. Ada 31 orang yang sudah mengumpulkan, ada 5 orang yang sudah saya nilai, dan ada 6 orang yang belum mengumpulkan ini. Coba saya mau tanya nih, ada nggak orang yang di sini? Nih, coba lihat. Coba. Afriatin, ada nggak Afriatin? Mana? Coba lihat. Afriatin ada nggak? Mana Afriatin? Ada nggak Afriatin? Hah? Ada nggak Afriatin? Hah? Ada nggak? Nggak ada ya. Berikutnya Fahri Fahrial. Ada nggak Fahri Fahrial? Coba. Fahri Fahrial. Ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Nah, berikutnya Irma Afandi. Ada nggak Irma? Coba lihat. Ada nggak Irma ini? Nih. Irma ini. Coba yang lain diam. Kenapa kamu udah mengumpulkan nih Irma? Yo, mana videonya? Mana ada videonya? Ayo angkat suara, nyalakan suaranya. Kenapa? Bapak Irma lagi dikerjain tugasnya. Kenapa? Lagi digarap, Bapak. Digarap. Kan sudah lewat. Lagi dikerjain. Masih dikerjakan. Kamu seminggu ini kemana coba Irma? Hah? 1 minggu loh ini. Seminggu yang lalu, hari Kamis yang lalu. Sekarang kok belum dikumpulkan? Kenapa kok belum dikumpulkan? Kok belum dikumpulkan? Hah? Kenapa? Hah? Jelaskan. Ayo, jangan diam aja. Ngomong Irma. Kok diam aja ini? Coba saya mau tanya, kenapa kok tidak dikumpulkan tugasnya? Kok masih dikerjakan? Hah? Kenapa? Ya, Pak, maaf. Kenapa? Saya tidak bicara maafnya. Kenapa kok belum dikumpulkan? Kenapa? Apa kendala kamu? Kamu ada di mana sekarang ini? Di kampus, Pak. Loh ya di kampus kan mana enak. Ada kendala kan harusnya. Ngapain di kampus? Ya, Bapak, maaf. Ya, ngapain di kampus kamu? Buang-buang waktu aja. Tidak ada kegiatan, tidak ada yang penting dikerjakan. Gimana sih kamu? Berikan saya alasan kenapa kamu ada di kampus supaya saya bisa menerima. Tapi yang benar-benar bermanfaat. Hah? Malah dimatikan videonya. Gimana sih kamu? Tanggung jawab dong. Saya kasih tugas itu kamu harus bertanggung jawab. Waktu 1 minggu itu harus dipakai mulai dari kemarin tuh, mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 11 kan 1 minggu 7 hari itu. Kamu buang percuma. Oke, berikutnya Mutiara, ada nggak Mutiara? Mutiara, ada Mutiara? Mana Mutiara? Mutiara. Mana Mutiara? Ada nggak ini Mutiara? Hai, nggak ada ya? Nggak ada ya Mutiara ya? Ini kayaknya juga 11-12 nih dengan Irma ini. Oke, berikutnya Rina Handayani. Rina Handayani ada nggak Rina? Ada tadi kayaknya itu Rina Handayani. Mana Rina? Rina ada Rina. Mana Rina? Tidak ada. Berikutnya Zulfi Fahreza. Mana Zulfi? Ada nggak? Zulfi Fahreza. Ada nggak Zulfi? Ada nggak ini?
Ini Afriani coba nih Afriani coba suaranya dinyalakan. Di unmute Afriani. Afriani. Hadir, Pak. Ya, udah. Kenapa kamu ini kok tidak mengumpulkan? Saya tanya. HP-nya rusak, Pak. Terus email UIN-nya nggak bisa masuk. Tadi baru ke kampus, baru ngebenerin kata Sandi emailnya. Ya, terus gimana ini kalau sudah kayak begini? Kenapa kamu tidak bisa buka email kamu? Coba. Kenapa tidak bisa buka? HP-nya rusak, si email Ya, saya nanya, UIN-nya ada di kamu HP-nya. kenapa tidak buka HP kamu, tidak buka email kamu di tempat lain? Yang penting kamu tahu password, tahu akunnya. Nggak tahu passwordnya, Pak. Loh, kok bisa tidak tahu gimana? Kamu kan bisa nyimpan passwordnya, taruh di catatan, ditulis di catatannya, ditaruh di mana, dompet atau di apa, kan begitu solusinya. Kenapa harus mengandalkan HP? Jangan mengandalkan HP lah, HP itu bisa rentan hilang. Kalau sudah hilang, kacau semua itu yang kamu pegang, itu tidak ada apa-apanya. Jadi begitu. Ini kan penting ya menurut kamu ya. Sesuatu yang penting itu harus kamu jaga baik-baik, bukan dibiarkan rentan kayak begini. Begitu hilang satu, hilang semuanya kan begitu. Jadi kalau kayak begini jadi kacau kan, masih nunggu 1 minggu lagi. Padahal itu tugas ini penting ini. Kamu hilangnya kapan HP-nya itu? HP-nya rusak hampir 2 minggu. Rusak 2 minggu. Berarti minggu yang lalu kamu bisa mengerjakan kan? Saya nggak absen. Nggak absen. Nah, itu dia. Terus kamu biarkan, tidak ada solusinya. Kamu biarkan ini berlarut-larut. Kamu lupa. Atau bagaimana ini? Ya harusnya ada solusi dong. Yang kayak begini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ngapain? Kamu juga tidak aware dengan keadaan kamu. Harusnya kamu tuh kalau punya alamat email atau punya password yang kamu pakai untuk email kampus, simpan baik-baik, taruh di tempat lain yang aman gitu loh. Bukan hanya mengandalkan HP, tapi yang lain gitu loh ya. Nanti kalau kamu UAS nggak bisa buka, saya nggak tanggung jawab loh. Nanti nilai kamu nggak keluar loh. Saya ingatkan ini mulai dari sekarang. Kalau nggak dijaga baik-baik, ingat loh. Kamu jaga baik-baik ini. Email kampus kamu ceroboh, tidak jaga dengan benar. Begitu HP rusak, ya sudah rusak semua training kamu gitu. Perhatikan baik-baik, jangan ceroboh. Ini kan masalah penting. Ini kuliah ini penting loh. Kalau sudah hal penting saja kamu abaikan, ya sudah nanti ke depannya kamu akan kehilangan banyak hal-hal penting lainnya gitu loh. Mau nggak kamu kehilangan banyak hal penting lain di masa depan? Nggak mau kan? Ya itu. Cobalah sadar dengan evaluasi dengan kondisi kayak begini terus ini. Biar nggak berlarut-larut kayak begini. Coba lakukan sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Apa itu ya? Usaha. Ya kayak begini gimana jadinya? Kamu udah mengerjakan, ya sudah, kamu nanti akan kekurangan nilai di sana. Dan saya tidak terima mengumpulkan di mana-mana, saya tidak terima. Saya ada yang kemarin tuh ngirim WA ke saya, Pak, ini tugas saya. Enggak mau saya lewat WA. Kalau kamu udah bisa, ya sudah, resiko kamu gitu loh. Enggak bisa mengumpulkan di grup Google Classroom. Ya sudah, biarin. Nilai kamu kosong. Jangan dipaksakan kirim tempat lain gitu loh. Ya. Oke, sudahlah. Terlalu capek ngurus yang kayak begini. Nah, sekarang beginilah. Sekarang selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Ya, tidak usah semuanya lah. Paling cuma 4 video yang nanti saya akan buka dan kita lihat kekurangannya di mana saja ini. Kelebihannya di bagian apa. Oke, saya ambil yang 2 yang sudah saya nilai ini. 2, ini ada 2. Nah, 2 sisanya yang belum. Oke, yang pertama yang sudah saya nilai ini saya lihatkan. Yang sudah saya nilai yang langsung dapat nilai 90 nih. Ini namanya Hastri Amalda. Ada nggak Hastri? Ada nggak Hastri di sini tadi? Mana Hastri? Ada nggak Hastri? Coba. Hastri mana? Ada nggak Hastri? Nggak ada ini. Ada nggak Hastri? Nggak ada ya.
Iya sudah ada berarti cari yang lain ini nih. Berikutnya yang ini, yang dakwah nih. Coba nih, mana dakwah? Dakwah. Mana dakwah? Ada enggak dakwah? Tadi itu ada itu mana orangnya? Ya, Pak. Mana dakwah? Mana Hadir, dakwah? Pak. Oh, ini ya, silakan coba kamu jangan dimatikan videonya selama saya setel, saya putarkan video kamu ini ya. Lihat kekurangannya di mana. Kok saya kasih nilai 70 itu gimana? Ya. Coba lihat. Oke, sebentar, sabar. Udah lambat ini internet saya. Nanti kalau kalian misalnya ketika mendengar video apa namanya kelas Zoom meeting hari ini agak suara saya agak tersendat, nanti solusinya silakan kalian lihat di YouTube channel saya. Makanya kenapa saya buat YouTube channel karena nanti bisa sebagai data pembanding, pendamping. Kalau Anda putus ditayangkan ulang, nah Anda bisa setel lagi video di YouTube channel saya untuk kelas pertemuan 10 hari ini. Itu ya. Oke, baik. Mana videonya dakwah ini? Oh, udah muncul dakwah. Ya dakwah, tayangkan videonya, video kamu. Oke, baik. Perhatikan ya, kita mulai lihat baik-baik bersama-sama ini. Apa kekurangan video ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dakwah, NIM 20.111.0090. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang syarat-syarat pernikahan. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat. Huwa may yatawaqafu alaihi wujudu sayyi wa yaqanu jariza'an hakiyaqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah. Yang pertama, syarat al-sihhati. Yang kedua, syarat la iqadi. Yang ketiga, syarat nafadi. Yang keempat, syarat lazumi. Syarat la-inqadi, yaitu syarat harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akadnya batal. Syarat la-inqadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad, yaitu 1. Mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Yang kedua, syarat bagi perempuan, yaitu 1. Keperempuanannya bersifat hakiki atau bukan kusta musyikil. Kedua, bukan perempuan yang diharamkan atau baik selamanya maupun sementara. Yang ketiga, syarat sigot akad, yaitu 1. Ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majelis. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Yang kedua, Oke, cukup nih ya, cukup ya, cukup. sihhati, Udah. yaitu syarat sah nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya Ya, cukup ya. Mana nih? Mana tadi dakwah? Mana? Orangnya kok hilang tiba-tiba? Mana dakwah?
Mana dakwah kok hilang ini? Dakwah, yo. Suaranya. Gak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kamu di mana rumahnya nih, dakwah? Serang. Serang mana? Lebak Wangi. Coba perhatikan ya. Apa kekurangan video kamu? Coba saya tanya. Kamu jujur aja lah. Apa kekurangan video kamu? Suaranya. Yo, apa kekurangannya? Banyak. Ya apa yang banyak itu? Cara penyampaiannya. Terus juga cara membuat videonya. Satu ya, nih dari saya satu. Kamu tidak tampilkan wajah kamu kemana, tidak ada. Satu. Kan sudah saya bilang kemarin, tampilkan video kamu, munculkan video kamu, jangan tidak percaya diri. Saya percaya diri gitu loh. Dakwah, nama saya dakwah. Tugas saya berdakwah. Maka saya harus tampilkan diri saya sesungguhnya seperti apa. Gitu dong. Harus confident, harus naik kepercayaan diri kamu. Apalagi untuk berdakwah. Nama kamu aja dakwah. Masa tidak berani menampilkan diri kamu? Sudah sesuai dengan nama kamu. Yang kedua, kamu baca. Padahal gimana harusnya? Ya dijelaskan dong. Sampaikan, uraikan. Berikan pengertian kepada para pendengar, penonton video kamu. Seakan-akan kamu ini kan dosen. Dosen kamu ini seakan-akan. Kalau dosen itu harus menjelaskan isi dari modul kamu. Kan begitu harusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu bacanya gimana itu? Kok kacau balau itu? Coba. Syarat adalah huwa ma yatawaqqafu. Apa tadi itu? Yatawaqqafu ala. Coba lihat nih, coba dengan suara kamu sendiri. Coba. Nah, tadi. Wa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Kamu bacanya gimana? Bacanya benar enggak itu? Bacanya enggak benar. Kamu semester berapa sekarang dakwah? Dakwah, semester berapa kamu? Semester 3, Pak. Nah, semester 3. Kamu lulus nggak MK KIKWT? Dapat apa kamu KIKWT kemarin? Semester 2 itu. Semester 1 apa 2 itu? Dapat apa? Mana videonya ini? Bapak, Dapat apa MK KIKWT? Hah? Bingung? Bingung aja. Harusnya kalau sudah lulus pasti bisa dong bacanya dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Kan begitu. Masa semester 3 HKI lagi, syariah HKI lagi. Masa bacanya kayak begitu? Perbaiki dong. Itu ya kesalahan kamu ya. Belum saya buka yang lain, yang terusannya nih. Ini sudah kelihatan dari awal. Kesalahannya itu ada berapa. Maunya saya kasih nilai 50 kamu itu. Tapi ya sudahlah. Kasihan lihat keadaan kamu itu. Kasihan keadaan kamu. Ya sudah, saya kasih nilai 70. Itu ya. Perbaiki lagi di kemudian hari itu. Bacaan kamu kok agak aneh. Oke, berikutnya. Abdul Zulfan. Ada nggak Abdul Zulfan? Coba. Mana Abdul Zulfan? Hadir, Pak. Yo. Hadir. Mana videonya nih? Iya, Pak. Ada nggak, Pak, mukanya? Iya, mana mukanya kamu kok cuma ke atas ini, ke lampu doang. Mana video kamu ini? Masa sih, Pak? Ntar deh. Aduh, HP-nya ini terlalu kentang, Pak. Aduh. Oh ya sudah, oke. Kamu perhatikan ya video kamu tuh apa kelebihan dan kekurangannya. Iya, Ya, Pak. perhatikan.
Baik, Pak. Siap. Oke, lihat. Oke, perhatikan ya Zulfan ya, saya tayangkan ini. Iya, Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu fikih yaitu Bapak Harith Miftah MSI. Baiklah, saya memperkenalkan diri, nama saya Abdul Zulfan dengan NIM 20310099 kelas 3 HKIC yang akan mempresentasikan materi ketujuh yaitu tentang syarat pernikahan. Baiklah, langsung saja saya screen. Baiklah, langsung saja. Syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatih. Yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah ada 4. Yang pertama, syurutus syihati. Yang kedua, syurutul in'aqadi. Yang ketiga, syurutul nafadhi. Kemudian yang terakhir, syurutul luzumi. Nah, syurutul in'aqadi yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akad batal. Kemudian syurutul in'aqadi itu terbagi 3. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang kedua, syarat bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, syarat syiqat akad. Syarat bagi 2 orang yang berakad ada 2. 1, mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Kemudian yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, syarat bagi perempuan. 1, keperempuannya bersifat hakiki, bukan khunsa, muskil. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan. Ya, perhatikan ya. Zulfan, kekurangan kamu di Iya, mana? Pak. Ini, coba. Apa kekurangannya? Iya, Pak. Kekurangannya Mungkin dalam segi kurangnya penjelasan, Pak. ya, jadi kurang jelasin kamu. Kamu cuma baca itu. 1, keperempuanannya bersifat hakiki, bukan khunsa muskin. Nah, kenapa tidak dijelaskan? Khunsa muskin itu apa? Iya. Apa itu khunsa muskin? Apa itu mahar misil? Apa itu kafaah? Ini dijelasin. Harusnya dijelasin, ya. Iya, Pak. Saya ngikutin perintah Bapak aja. Kirain kan nggak boleh yang lain gitu kan. Ikutin itu aja ya. Saya suruh jelaskan. Mau gimana kamu? Jelasin sama Iya, saya. Pak. Saya minta kamu jelaskan. Pahami, pelajari dulu. Kuasai dulu saya. Kan begitu saya bilang. Nah, untuk menguasai modul kamu harus belajar dulu kan. Harus cari-cari informasi dulu. Mana? Ya di tempat lain, di buku, di kitab, di Google atau di mana kan begitu. Kan saya sudah bilang. Kok malah mengikuti perintah saya? Enggak mengikuti, justru kamu enggak mengikuti perintah saya. Cuma baca gitu. Oh, baik, Pak. Mungkin jadi pelajaran. Iya, harus tuh.
Nanti kalau kamu Iya, jadi Pak. dosen ya, kalau kamu jadi dosen, mau jadi dosen enggak? Insya Allah, Pak, kalau kuat. Kalau kamu jadi dosen, kamu harus jelaskan ya. Kamu jangan cuma mengandalkan modul kamu, jangan cuma mengandalkan modul orang. Baik. Jelaskan apa Oke, maksudnya. Pak. Nanti kalau ada orang bertanya, kamu gelagapan nggak bisa menjelaskan. Ya, Berarti boleh, Pak, ya? Iya, Pak. Makasih, Pak, ya, atas masukannya, Pak. ya harus dong, harus dijelasin. Kok boleh? Iya, Pak. Terima kasih. Oke ya sudah baik. Berikutnya sekarang saya ambil yang dari yang belum saya nilai nih. Coba saya lihat. Mailani ada nggak Mailani? Mailani mana Mailani? Di sini ada nggak? Hadiro, Pak. Mana Mailani? Coba. Videonya diaktifkan videonya. Mana videonya Mailani? Yo Melani, videonya. Mana Melani videonya? Ayo. Ah, lama banget. Nah, berikutnya kalau udah ada videonya saya tidak mau ini. Iya, Pak. Yo, Mailani ya. Saya tayangkan ini untuk berikutnya. Oke, sabar. Jadi selama kamu lihat video kamu ini, jangan dimatikan videonya ya. Kamu jangan mematikan video dulu. Baik, Pak. Sabar ini, lambat ini, mungkinnya lambat. Oke ya, perhatikan ya. Yuk, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mailani Fotri Nasution dengan NIM 2011110120. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat yaitu huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Artinya yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah ada 3, yaitu macam-macam syarat nikah ada 4, yaitu syurutus sihati, syurutul in'iqadi, syurutun nafadhi, syurutul luzumi. Syurutus sihati yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Contohnya yaitu ada saksi, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih, yaitu maksudnya memilih dari keduanya suami istri, terus adanya mahar, terus suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Syurutun nafadhi yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau disebut mauquf. Contoh dari syurutun nafadhi itu suami dan istri mampu bertindak secara hukum. Terus suami harus dewasa. 3. Wali akrab tidak boleh didahului oleh wali abaid selama wali akrab masih ada. Keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya.
Syurutul in'iqadi yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat Udah cukup. Sekarang saya tanya, Mailani, apa kekurangan video kamu? Kurang jelas Pak dalam ini menjelaskan bagian-bagiannya gitu Pak. Kurang detail. Siapa lagi? Kayak masih terus juga masih ngebaca modul Pak. Terus apa lagi? Nah, apa lagi? Ayo, apa lagi? Oke, perhatikan ya. Satu, kekurangan kamu. Ya, pasti tadi itu ya. Kamu kurang menjelaskan. Yang kedua, apa? Yang paling penting adalah editingnya ini yang bikin kacau. Ini loh, editingnya saya bingung ini. Ini urutannya kok tiba-tiba surutun nafat, setelah itu kok pindah ke surutul inikot. Urutannya gimana? Bingung. Iya saya. Pak urutannya Pak. Tadi surutun nafat begitu selesai surutul inkir lagi kok balik ke atas lagi. Jadi kacau saya mikirnya. Jadi harusnya apa? Diurutkan. Kalau memang diedit ya diedit, tapi urutkan sesuai dengan urutannya. Satu itu apa? Surutul inikot. Dua, surutul sihah. Tiga, surutul nafat. Empat, surutul luzum. Itu. Jadi kacau kalau nggak urut itu. Ya, jelas ya. Jadi saya kasih nilai ini nih. Untuk Mailani Pautri Nasution, saya kasih nilai. Udah 70 lah, sama kayak tadi tuh, sama Zulfan ya. Ikhlas ya, 70 ya. Ya ikhlas lah. Oke, baik. Berikutnya, Fadil Hamdi. Ada nggak Fadil Hamdi? Ada? Hadir Pak. Ada Pak. Oh. Fadil Hamdi, silakan lihat ya videonya. Fadil. Iya Pak. Lihat nih. Mana ini videonya? Kosong. Kok kosong? Kamu ada videonya nggak ini Fadil? Ada Pak. Waktu itu udah ngirim Pak. Di situ udah ada gambar videonya gitu Pak. Nah tuh. Mana kosong ini? Yang lain ada nih. Ini Sri Hartati ada. Nih. Saya ada Pak itu Pak di GCR-nya udah ada gambar videonya langsung saya kirim. Kok kosong ya? Kosong nih. Apa kirim? Om Kiki ada nih. Muhammad Hakim nih. Kok nggak ada ya? Padahal Tapi kamu udah ada ini mana ini? Saya mau nilai apa di sini? Rumah ya. masih ada sih Pak videonya nggak di lab Pak. Masih ada kalau mau ini lagi mau dikirim. Ya, saya cuma lihat yang ada di sini. Mana sih? Dah, berikutnya Sultan Fazri. Ada ya? Sultan Fazri. Mana Sultan? Ada nggak Sultan? Sultan ada? Sultan? Hadir. Mana Sultan? Ini ya. Hadir Pak. Oke. Coba lihat sekarang ya Sultan ya. Videonya nih. Oke, lihat. Hadir tawarat apa lah bodoh. Ya, oke. Siap ya, dengarin ya Sultan Fazri Isnan Shah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Isnan Syah Fazri, NIM 20.111.097. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita dalam mata kuliah Fikih Munakahan, yaitu Bapak Ahmad Harisul Miftah, MSI. Dalam materi ke-7, menerangkan tentang syarat-syarat pernikahan. Sebelum saya menjelaskan apa saja syarat-syarat pernikahan, saya akan menjelaskan apa pengertian syarat.
Pengertian syarat yaitu wa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk dalam bagian perbuatan tersebut. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Misalkan kita sholat. Syarat harus sudah ada sebelum kita melaksanakan sholat. Salah satu syarat sholat adalah Islam berakal sehat dan juga memiliki wudhu. Hal tersebut harus sudah ada sebelum kita melaksanakan sholat. Lanjut ke macam-macam syarat nikah. Yang pertama ada syurutus sihah, yang kedua syurutul in'iqad, yang ketiga ada syurutun nafaz, yang keempat ada syurutul luzum. Masuk ke pengertian pertama, apa itu syurutul in'iqad? Yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi, salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Apa saja syurutul in'iqad tersebut? Yang pertama, syarat bagi dua orang yang berakad, yaitu mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Tamyiz dalam artian sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Yang kedua adalah mendengarkan ucapan masing-masing. Dalam artian tidak boleh tuli. Mohon maaf. Yang kedua syarat bagi perempuan. Yang pertama keperempuanannya bersifat hakiki, bukan khunsa muskil atau bukan bencong. Bencong dalam artian ini bencong yang memiliki kepribadian dua juga kelamin dua. Sayang. Yang kedua bukan perempuan yang diharapkan, baik selamanya maupun sementara. Yang seperti apa perempuan yang diharapkan? Ada perempuan yang sedang dalam masa iddah, perempuan yang sedang dalam istri orang lain, perempuan yang sudah dinikahkan orang lain, atau perempuan yang berbeda dengan agama Islam. Yang ketiga ada syarat sigon. Sigon akad ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majelis. Dalam artian tidak boleh ijabnya di masjid, kabulnya di rumah. Jadi harus tetap dalam satu majelis saat ucapan ijab kabul. Yang kedua, kesesuaian antar ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga, ucapan yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan. Jadi ucapan tersebut tidak dipotong-potong, melainkan langsung tuntas sampai akhir disebutkan. Yang kedua ada syurutus sihah. Apa itu syurutus sihah? Yaitu syarat sahnya nikah, sebagaimana akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi, dengan keharaman yang berjangka waktu, yaitu sementara atau mu'aqqad. Yang kedua, sigon akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Jadi ketika akad bukan akad yang hanya saya nikahkan 3 bulan saja, melainkan mengandung berlaku untuk selamanya. Yang ketiga adanya saksi yang Oke, baik. Nah, kayak begini nih video yang baik dan benar ya. Ada penjelasan dari kalimat-kalimat yang saya cantumkan di modul supaya tidak ada penafsiran multitafsir gitu ya ketika mencoba memahami makna dari kalimat itu. Jadi ada penjelasannya. Dan editingnya apa? Ya, Pak. Ya bagus ya. Jadi udah mendingan ya, kayak yang tadi tadi pusing saya jadi. Oke, baik. Kalau begitu saya kasih nilai berapa? 100 ya, Pak ya? Maunya 1190 ya. Sama kayak yang tadi tuh. Nego, Pak. 98, Pak. Ah, nego. Baik. Nah, gitu ya. Jadi itu sudah saya kasih nilai. Nah, sisanya nanti akan saya nilai sesuai dengan apa yang ada dalam video. Oke, baik. Saya kira cukup untuk evaluasi kali ini. Dan sekarang kita pindah ke modul saya. Modul penyampaian. Pak, mohon maaf. Hastri Pak belum sempat dievaluasi. Udah terlambat tadi saya cari dada orangnya. Udah terlambat lah, nanti aja lah. Bukan sudah dinilai kan kamu Astri? Ya sudah. Nanti aja Astri berdua sama aku. Sama kayak tadi. Udah. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke modul materi tentang larangan-larangan pernikahan. Oke, saya tampilkan dulu ya. Sebentar ya.
ya, saya tampilkan modulnya. Lambat. Oke, saya ulang ini. Ya. Udah kelihatan ya? Oke, baik. Materi ke-8, larangan-larangan pernikahan. Larangan-larangan pernikahan. Nah, istilah larangan-larangan pernikahan itu seperti apa nih? Saya jelaskan dulu istilah ini. Jadi yang dimaksud dengan larangan-larangan pernikahan itu adalah tercegahnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor-faktor tertentu. Baik faktor yang bersifat sementara ataupun selamanya. Jadi larangan pernikahan itu adalah laki-laki dilarang menikahi perempuan. Perempuan ini haram dinikahi. Tidak boleh. Baik larangan yang bersifat sementara ataupun selamanya. Ada yang sementara, ada yang selamanya. Ada yang abadi dan ada yang muakkad atau berjangka waktu. Jadi ada dua. Oke, kita lihat. Larangan itu ada dua berarti. Satu, larangan yang bersifat abadi atau al-muharramatul mu'abbadatu. Dan yang kedua, larangan yang sementara atau al-muharramatul muaqqatatu. Jadi ada dua. Nah, untuk larangan abadi ini kita akan bahas secara khusus sekarang. Oke, kita lihat. Larangan yang bersifat abadi itu ada tiga. Ada tiga. Pertama, larangan karena sebab nasab. Kedua, larangan karena sebab pertalian semenda atau perkawinan. Dan yang ketiga adalah larangan karena sebab sepersusuan atau rodongah. Jadi ada tiga bagian lagi, dibagi lagi menjadi tiga. Setelah tadi dibagi dua, dibagi lagi menjadi tiga. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Siapakah perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki untuk selamanya karena sebab nasab atau karena sebab hubungan darah? Kita lihat. Nah, itu dia. Ada 5 ya. Pertama ibu, kedua anak perempuan, ketiga saudara perempuan, keempat bibi atau saudara ibu perempuan atau saudara bapak perempuan, dan yang kelima keponakan perempuan. Dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 23. Silakan dibaca sendiri. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang nasab ya. Ibu, kemudian anak perempuan, saudara perempuan, bibi, keponakan perempuan. Nah, berikutnya yang kedua adalah larangan karena sebab pertalian semenda atau perkawinan. Siapa dia? Satu, ibu mertua atau ibunya istri. Yang kedua, anak tiri perempuan atau anak dari istri hasil pernikahan dengan suami sebelumnya. Anak dari istri hasil pernikahan dengan suami sebelumnya atau anak tiri. Tapi anak tiri ini ada pengecualian. Jika misalnya anak tiri ini, jika misalnya ibunya dinikahi dan kemudian didukhul, maka haram dinikahi untuk selamanya. Ya, ada unsur sudah didukhul oleh suami, istrinya sudah didukhul, sudah dijima, sudah melakukan hubungan seksual. Tapi misalnya ada seorang bapak menikahi seorang wanita janda, punya anak satu perempuan. Tapi tidak diapa-apain, tidak dijima, tidak didukhul, tidak dicumbu, dianggurin aja. Terus dicerai setelah itu. Maka anaknya boleh dinikahi. Itu ya. Ada ketentuan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menantu perempuan atau istri anak kandung.
Yang keempat, ibu tiri atau istri dari bapak kandung. Istri dari bapak kandung. Dasarnya masih tetap ayat surat An-Nisa 23, tapi dilanjutkan. Nah, yang tadi saya jelaskan terkait dengan anak tiri itu ada di ayat ini nih. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jika belum didukhul maka tidak apa-apa dinikahi. Jika istrinya belum didukhul maka anaknya boleh dinikahi gitu ya. Ini dasarnya untuk larangan menikahi perempuan karena faktor siapa itu yang ngomong itu? Aih. Ngomong aja ini. Siapa itu tadi? Ngomong. Lagi ada kelas kok ngomong. Apa kepencet, Pak? Kamu tuh ya. Dengar nggak? Maaf, Pak, kepencet tadi. Banyakan gaya kamu, Fahmi. Fahmi ya tadi ya? Banyakan gaya kamu. Ya, Pak. Banyakan gaya kamu tuh. Tadi kok. Banyak gaya kamu. Udah, dengerin aja. Matikan suaranya. Dimut. Biasaan kamu. Berikutnya, yang ketiga karena sebab sepersusuan. Ini biar lebih gampang, saya kasih contoh ya. Misalnya begini. Ada ibu bernama Siti, punya anak Ali ya. Ibu Siti punya anak Ali, baru lahir. Kemudian yang berikutnya ada ibu bernama Zainab, punya anak Fatimah. Jadi Siti anaknya Ali, Zainab anaknya bernama Fatimah. Nah, suatu ketika Ibu Siti lahir, ini Ibu Sitinya sedang dalam kondisi sakit. Akibatnya Ibu Siti tidak bisa memproduksi ASI. Puting susunya tidak bisa mengeluarkan ASI dengan lancar. Nah, kasihan kan yang namanya Ali ini tidak bisa menyusui kepada Ibu Siti. Nah, akibatnya terus Ibu Siti juga lagi tidak punya biaya untuk beli susu formula, tidak punya uang. Akhirnya apa? Ibu Siti memutuskan, kebetulan Bu Zainab itu baru lahir juga. Dan kebetulan juga Bu Zainab ini orangnya sehat, segar, subur, produksi ASINya lancar. Akhirnya disusukanlah Ali ini kepada Ibu Zainab. Bersamaan Ibu Zainab juga menyusui anaknya bernama Fatimah. Jadi dua-duanya disusui. Nah, disusuilah selama 2 tahun sampai sempurna proses penyusuannya. Nah, sekarang kita lagi kembali ke yang ini tadi. Larangan karena sebab susuan itu ada 5. Pertama, ibu susuan. Siapa dia? Nah, tadi dari contoh yang tadi itu berarti Ibu Zainab tidak boleh dinikahi oleh Ali. Karena apa? Karena Ibu Zainab adalah ibu sesusuannya Ali. Ibu yang menyusui Ali. Otomatis ibu yang menyusui orang atau menyusui bayi itu pasti bermahram kepada dia. Jadi ibu susuan, Ibu Zainab udah boleh dinikahi ya. Itu satu. Yang kedua nenek susuan. Siapa dia? Misalnya Ibu Zainab masih hidup anak orang tuanya. Misalnya Ibu Zainab punya ibu namanya Ibu Rahma. Ibu Rahma ini nenek atau ibu dari Ibu Zainab. Maka Ali tidak boleh ketika dia sudah dewasa menikahi Ibu Rahma karena Ibu Rahma adalah nenek susuan. Yang ketiga adalah bibi susuan. Siapa dia? Ibu Zainab punya adik bernama Ibu Nabila. Nah, Ibu Nabila ini adalah saudara kandung Ibu Zainab. Berarti Ali tidak boleh menikahi Ibu Nabila karena dia adalah bibi susuan. Kemudian yang keempat, keponakan sesusuan. Siapa dia? Misalnya tadi Bu Zainab punya anak Fatimah. Nah, Fatimah menikah punya anak perempuan lagi namanya siapa? Aisyah. Berarti Aisyah itu adalah keponakan susuan dari Ali sehingga dia tidak boleh dinikahi oleh Ali. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah saudara perempuan sesusuan. Siapa dia?
Fatimah. Jadi Ali bersaudara susuan dengan Fatimah, sehingga tidak boleh Ali menikahi Fatimah jika sudah dewasa. Jadi itulah urutan perempuan yang dilarang dinikahi untuk selamanya karena faktor sesusuan. Dasarnya apa? Masih sama ayat surat An-Nisa 23 kelanjutannya. Dan hadis Nabi yang berbunyi yahrumu minar radhaati ma yahrumu minan nasabi. Nah, itulah dasar diharamkannya pernikahan sesusuan untuk selamanya. Ya, sebab orang menyusui itu kan sebenarnya bernasab ya. Jadi hati-hati ya bagi kalian ini, misalnya yang perempuan nih. Nanti suatu ketika misalnya kalau ada yang mau mengirimkan asinya untuk disodakohkan ke bank ASI misalnya ya. Ada yang ikut berperan sebagai pendonor ASI. Hati-hati. Saya pesan hati-hati. Kenapa? Dikhawatirkan donor ASI ini akan dirasakan oleh bayi, dikonsumsi oleh bayi, dan bayi itu sebenarnya secara tidak disadari itu adalah mahram dari ibu yang mendonorkan ASINya. Hati-hati. Apalagi ASINya itu dilakukan secara kontinu, secara rutin, dikonsumsi oleh bayi itu secara rutin. Jangan sampai ceroboh. Nanti jika misalnya kalian punya anak perempuan, sementara bayi yang didonorkan itu, bayi yang mengkonsumsi donor ASI itu adalah laki-laki, maka otomatis anak kalian dengan bayi tadi itu bermahram. Tidak boleh menikah. Jadi hati-hati. Maka dari itu, biasanya lembaga donor ASI itu biasanya menyiapkan dokumen. Dokumen apa? Dokumen untuk mencatat riwayat dari bayi yang menerima donor ASI. Jadi dicatat, tidak boleh tidak dicatat. Harus dicatatkan itu. Jangan cuma saudara kayak bagi-bagi sodako di pinggir jalan. Tidak begitu. Kenapa? Karena dalam Islam, ASI yang didonorkan itu akan berdampak hukum di kemudian hari. Gitu ya. Nah, itulah dasarnya yang tadi saya sebutkan. Itu yang haram untuk selamanya ya. Yang al-muharramatul mu'abbadatu. 1 nasab, 2 perkawinan, 3 rodo'ah. Berikutnya yang kedua adalah larangan sementara, al-muharramatul mu'aqqatatu. Ini pengertiannya ya, yaitu halangan menikahi beberapa perempuan yang bersifat sementara karena adanya hal-hal tertentu. Nah, apabila hal tertentu itu sudah tidak ada, maka larangan perkawinan dengan mereka dicabut dan diganti dengan kebolehan, begitu ya. Apa hal tertentu itu? Nah, kita lihat satu-satu. Pertama, hal tertentu seperti bilangan, halangan bilangan. Yaitu halangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima. Jadi kalau poligami itu dalam Islam dibolehkan maksimal 4. Jika sudah memiliki istri 4, tidak boleh ada lagi tambahan istri lagi. Harus di stop dulu, harus diupayakan. Ada satu yang diceraikan dulu, kalau tetap memaksa. Nah, baru setelah itu dinikahi lagi perempuan yang lain. Itu halangan bilangan. Yang kedua halangan mengumpulkan, yaitu halangan mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan atau dengan mahramnya, misalnya bibi. Jadi kalau ada di antara kalian atau di antara laki-laki mau menikahi 2 orang bersaudara, itu boleh nggak? Nggak boleh. Kata Al-Quran, wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Hanya boleh dilakukan di masa lalu. Setelah sekarang, boleh nggak? Ya, tidak boleh. Tidak boleh mengumpulkan 2 saudara kandung dalam waktu bersamaan untuk dinikahi. Tapi Pak, kalau turun lancang itu gimana? Yang terjadi di masyarakat? Apakah sama seperti ini? Oh, enggak sama. Karena turun lancang itu berbeda. Tidak menikahi dalam waktu bersamaan. Misalnya, dia menikahi kakaknya. Terus kakaknya meninggal. Nah, supaya tidak jauh-jauh, mertuanya bilang, udah, enggak usah jauh-jauh. Kamu nikahi lagi adiknya.
sebagai kenangan dengan mantan istri kamu yang sudah wafat, yang itu adik saudara kandungnya adik kamu, adiknya itu. Jadi gitu ya. Silakan nikahi lagi adiknya. Nah, itu kan tidak bersamaan, berarti boleh. Yang nggak boleh itu kalau bersamaan di poligami. Jadi sementara itu maksudnya apa? Ya diceraikan dulu kalau mau dinikahi adiknya. Baru kalau sudah cerai, sudah pisah, sudah firaq atau tidak lagi menjadi istrinya, maka boleh adiknya dinikahi lagi. Berikutnya yang ketiga adalah halangan kafir. Ya, ini beda agama itu ya. Itu juga tidak boleh. Bolehnya gimana? Tunggu sampai dia masuk Islam. Berikutnya yang keempat, halangan ihram. Halangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram. Tidak boleh ketika orang sedang menggunakan pakaian ihram itu melaksanakan perkawinan, melaksanakan akad nikah, tidak boleh. Kapan bolehnya? Ya tunggu setelah selesai ihramnya atau selesai melepas baju ihram. Yang kelima adalah sakit. Nah ini khusus mazhab Malikiyah. Halangan menikahi perempuan yang sedang dalam kondisi kritis. Berikutnya halangan iddah, yaitu halangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Ya. Berikutnya halangan perceraian 3 kali, talak bain bagi seorang suami yang menceraikannya. Jadi halangan menikahi mantan istri yang telah ditalak itu berarti tidak boleh, haram, tapi sifatnya sementara. Kapan? Sampai kapan? Tunggu sampai selesai, sampai si mantan istrinya itu menikah lagi dengan suami lain, dengan laki-laki lain. Ya, kalau diproses itu ya wajar, tidak ada rekayasa, itu boleh. Yang diharapkan kalau ada rekayasa, maka dilarang. Larangan itu disebut dengan perkawinan muhalil atau tahlil. Berikutnya adalah larangan peristrian, yaitu larangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Coba yang ngomong tuh, dosa matikan dulu suaranya. Coba matikan dulu. Matikan. Oke, baik. Berikutnya halangan. Oh, sudah habis ya. Oke, sudah habis. Nah, sekarang kita lihat di Komprehensif Hukum Islam. Bagaimana KHI memandang pernikahan atau memandang larangan pernikahan ini. Kita lihat di pasal berapa? Pasal 39. Itu ada ya, silakan kalian baca sendiri terkait dengan larangan-larangan perkawinan. Kemudian di pasal 40 juga ada itu menjelaskan tentang larangan perkawinan laki-laki dengan perempuan dalam keadaan tertentu. Ini tadi ya yang sama kayak larangan sementara itu. Kemudian di pasal 41 juga dijelaskan mengenai larangan berpoligami untuk perempuan yang apa? Itu ada aturannya. Berikutnya pasal 43 dan pasal 44. Itu menjelaskan tentang larangan-larangan perkawinan. Oke. Nah, itulah pasal-pasal mulai dari 39 sampai 44 yang mengatur tentang larangan kawin atau larangan menikahi perempuan. Oke, baik. Sudah selesai penjelasan mengenai materi larangan perkawinan. Silakan jika di antara kalian ada yang ingin bertanya. Saya persilakan. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya, angkat suara, raise hand atau unmute. Yo, silakan. Sultan, Pak. Sultan, silakan Sultan. Mana videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak terkait tadi itu larangan pernikahan saudara sebapak itu bisa disebut sebagai sepupu bukan Pak? Saudara sebapak? Iya, di slide pertama Pak. Bentar, saudara sebapak kan berarti saudara. Bukan saudara, anak Pak. Hah? Tadi di slide pertama saya lupa lagi tuh Pak. Slide yang mana? Slide pertama Pak.
Yang mana? Larangan pernikahan karena ini Pak, sanad keluarga. Hah? Sanad keluarga? Apa maksudnya sanad keluarga? Jalur kekeluargaan Pak. Kekeluargaan? Emang ada kekeluargaan tadi? Nggak ada. Ada Pak. Yang pertama Pak. Yang mana? Keturunan mungkin Kang Sultan. Keturunan Nggak Pak. ada. Nasab. Adanya nasab. Makanya dengerin kamu. Nggak dengerin kamu omongannya saya. Nasab. Iya nasab Pak. Perkawinan sama rodoah. 3 doang. Yang mana? Iya nasab. Iya, Jalur apa? nasab. Iya apa terus? Itu yang dimaksud sepupu bukan Pak? Nggak ada sepupu. Kalau sepupu Oh, mah nggak ada ya Pak ya? boleh. Sepupu mah boleh. Ya. Yang nggak boleh itu kan ibu, anak, saudara perempuan, bibi, sama keponakan. Itu aja nggak ada. Nah itu yang saudara perempuan itu adik atau kakak berarti apa ya? Iya, saudara kamu. Misalnya kamu punya saudara perempuan, itu nggak boleh dinikahi, saudara kandung. Incest Ya. namanya itu kalau nikah itu. Satu lagi Pak, terkait rodoah Pak. Nah, yang sepersusuan itu apakah yang dilarang itu karena susunya atau karena satu sumber gitu Pak? Dalam artian ketika saya menitipkan seorang anak dan anak tersebut disusukan langsung gitu Pak dari sumbernya langsung. Bukan dari susu yang didonorkan Pak. Andai kata susu yang didonorkan itu diminum oleh saya, kemudian saya menikahi seseorang yang sama dengan susu tersebut, sedangkan saya tidak tahu. Kemudian saya mengetahui hal tersebut setelah saya menikah gitu Pak dengan orang tersebut. Itu bagaimana Pak? Pokoknya intinya gini ya, kenapa kok rodoah itu dilarang? Karena apa? Bayi meminum susunya orang lain, itu akibatnya adalah bayi itu memiliki hubungan nasab dengan orang yang memberikan susu, asinya ya. Karena darah yang mengalir di bayi ini kan berasal dari susunya ibu itu. Maka dari itu otomatis dia bernasab kepada ibu yang menyusui. Dengan apapun, apalagi misalnya sampai 1 bulan, 2 bulan disusui terus, bahkan sampai yang 2 tahun itu otomatis itu. Otomatis langsung bernasab. Kenapa? Karena itu darahnya langsung dari sumber susunya. Ibu yang menyusui itu menjadi darah dari bagi anak yang menyusui loh. Gitu. Jadi enggak boleh dinikahi. Itu ya intinya ya. Jadi ya, berarti otomatis dilakukan upaya hukum ketika ada perkawinan, ternyata ketahuan ada saksi mengatakan ini anak laki-laki ini pernah menyusui kepada ibunya si calon istri. Pernah saya jadi saksi, saya bersumpah di atas Al-Qur'an. Saya menyatakan bahwa ini pernah menyusui ke ibu yang ini. Nah, kalau kayak begitu ya sudah langsung dibatalkan perkawinannya. Karena sudah terbukti ada saksi yang berani bersumpah menyatakan bahwa mereka itu punya hubungan darah karena faktor sesusuan. Jadi makanya saya bilang dari tadi hati-hati kalau ada perempuan misalnya kalian mau mendonorkan ASI. Hati-hati karena itu pasti menjadi mahram ya, pasti menjadi mahram itu. Gitu ya, Sultan, jelas ya? Ya Pak, jelas Pak. Oke, baik. Silakan yang lain kalau masih ada. Pak, berarti dalam mendonorkan ASI itu, misalkan gini Pak, anaknya itu cewek, berarti harus ke cewek lagi gitu mendonorkannya, ke anak bayi cewek lagi gitu Pak. Mbak, ulangi gimana? Jadi kan Pak, mengenai penjelasan Bapak tadi, jadi sebagai ibu sepersusuan itu ketika kita melahirkan anak perempuan dan kita ingin mendonorkan ASI kita, berarti kita harus mendonorkannya ke perempuan lagi, ke anak bayi perempuan lagi, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak terduga gitu Pak di masa depan. Seperti itu Pak. Ya, bisa sih pakai cara seperti itu. Saya hanya mau mendonorkan kepada bayi laki-laki saja, karena anak saya semuanya laki-laki. Ya enggak apa-apa. Ya cuma supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya udah enggak usah. Hati-hati semua laki-laki, semua bayi tanpa lihat jenis kelaminnya itu aja. Ya boleh sih untuk mencegah ada ketika kita mendonorkan kita pilih bayinya. Maksudnya yang laki-laki atau perempuan. Karena misalnya ibunya misalnya laki-laki semua anaknya. Berarti nanti cari bayi yang mau donorkan itu yang laki-laki biar tidak ketabrak dengan mahram misalnya. Ya enggak apa-apa.
Tapi hati-hati lo ya. Donor itu mahram itu kan perempuan yang dinikah itu kan bisa dari faktor keponakan, ingat keponakan. Jadi kalau misalnya saudara kandung, saudara sesusuan, misalnya Ali menyusui kepada Ibu Zainab punya anak Rahmat laki-laki. Udah, mereka kan bersaudara itu ya, karena saudara sesusuan. Tapi Rahmat punya anak perempuan, nah itu hati-hati. Siapa tahu si Ali naksir sama anaknya Rahmat, nah itu nggak boleh. Kenapa? Mahram birrodoa. Hati-hati juga. Ya artinya apa? Ya nggak usah dilihat, nggak usah dipisah-pisah ketika memenuhkan ASI. Siapa bayinya, laki-laki atau perempuan? Nggak usah kayak gitu, udah biarin aja. Yang penting apa? Tercatat itu aja. Nggak peduli lihat dia anaknya perempuan semua atau laki-laki semua, nggak peduli. Yang penting nanti hati-hati di kemudian hari ada dampaknya gimana. Itu ya Hastri ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, yang lain silakan. Masih ada nggak? Karena hari ini kita tidak ada tugas, jadi ya sudah selesai. Hanya sekedar penyampaian materi saja, tidak ada tugas. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya atau tidak ada. Saya anggap sudah cukup, sudah paham, sudah clear. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Pak, saya Ahmad Wasyuddin. Oke, silakan Wasi. Yo. Pak, kan kalau ada perempuan, ini perempuannya tidak tahu keturunan atau nasabnya, soalnya sejak kecil atau pas waktu bayi gitu, ditemuin di kardus gitu Pak. Iya. Itu gimana Pak? Kan itu nggak tahu itu apa sepesusuan dengan kita atau ada nasab. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau misalnya ada bayi yang dibuang oleh orang tuanya karena tidak diinginkan ya, misalnya hamil di luar perkawinan, anak hasil hubungan perselingkuhan, si ibunya juga merasa malu, nih saya malu punya bayi ini, udah saya buang aja gitu ya. Maka misalnya bayinya perempuan, saya buang ini bayi saya nih, saya taruh di kardus, saya taruh di tas plastik, saya tinggalkan di pom bensin misalnya gitu ya. Akhirnya nanti ditemukan oleh orang lain. Terus gimana itu? Ya berarti dia tidak punya nasab, tidak jelas nasabnya. Karena satu, dia bukan anak hasil perkawinan sah. Kedua, itu anak bernasab ke ibunya. Nanti kalau misalnya dia sudah besar, dia menikah dengan siapa? Dia walinya siapa? Ya wali hakim. Dan kalau misalnya nanti ada informasi dia bersusu ke orang lain, ya sudah nanti urusannya dengan ibu yang menyusui dia. Nanti urusannya dengan ibu yang menyusui dia. Nanti ibunya itu menyusui gimana? Apakah dia punya anak laki-laki? Ya berarti harus bermahram dengan anak laki-laki itu. Tidak boleh menikah mereka berdua. Ya itu aja aturannya. Tinggal kamu atur saja bagaimana tahapan berikutnya jika misalnya si bayi ini akan diurus oleh ibu yang punya anak berjenis kelamin berbeda dengan si bayi ini. Nanti akan ada proses berikutnya. Ya intinya ya sudah, lihat siapa yang mengasuh dia setelah itu. Gitu ya. Siapa yang mengasuh dia? Apa dia oleh ibu khusus dan ibu khususnya itu bertanggung jawab untuk menyusui atau bagaimana? Atau dia langsung susu formula aja. Langsung ngedot ke susu formula. Jadi anaknya sapi dia itu. Bukan anak orang tertentu. Gitu ya, Wasi ya. Udah jelas itu mah. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Masih ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah, saya kira cukup. Dan saya harapkan materi ini bisa menjadi pengetahuan tambahan kalian mengenai perkawinan. Bahwa sesungguhnya ada perempuan-perempuan di luar sana yang haram dinikahi oleh laki-laki.
baik sifatnya selamanya ataupun sementara. Yang selamanya ya sudah pasti karena hubungan nasab, seperti ibu, saudara kandung, saudara kandung, kemudian bibi kandung, kemudian keponakan kandung, dan karena faktor pernikahan, misalnya karena seperti ibu mertua, kemudian anak tiri, apalagi jika ibu tirinya sudah didukul, jika ibu kandungnya sudah didukul, kemudian yang ketiga mertua, menantu dan ibu tiri. Dan yang berikutnya larangan selamanya itu untuk orang yang pernah menyusui rodoah, karena sebab rodoah itu juga berlaku keharamannya, sama seperti keharaman kepada orang yang bernasab ataupun orang yang terikat perkawinan. Dan juga ada larangan yang sifatnya sementara, misalnya larangan sementara karena orang itu sedang menjalani masa iddah atau orang itu menjalani masa ihram, orang itu menjalani perkawinan dengan orang lain, itu juga haram sementara. Atau juga orang yang sedang menjalani sakit kritis, itu bagi mazhab Malikiyah, dan perempuan yang berbeda agama, dan lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, baik, saya kira cukup penjelasan saya pada hari ini dan terima kasih. Dan mari kita akhiri perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.